Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u utawi rukun sholat yang ke-7. Ar-raf'u itu tangi atau bangun minar ruku'i saking ruku'. Wal i'tidalu lan i'tidal. Wal i'tidalu lan i'tidal qaiman hale wong kang ngadeg. Qaiman hale wong kang ngadeg alal hayati atas tingkah. Alal hayati atas tingkah. Allati kana 'alaiha, allati kana kang ono sapa wong. 'Alaiha iku atas tingkah. Qabala ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'i wong. Qabala ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'i wong. Min kiyamin dari berdiri, ini min bayaniyah. Min kiyamin dari min kiyami qadirin dari berdirinya orang yang mampu. Dari berdirinya orang yang mampu. Wa qu'udi ajizin dan duduknya orang yang tidak mampu. Wa qu'udi ajizin dan duduknya orang yang tidak mampu anil qiyami dari berdiri. Anil qiyami saking ngadeg atau berdiri. Penjelasannya rukun sholat yang ke-7 yaitu bangun dari ruku dan i'tidal. Jadi ini satu paket. Bangun dari ruku dan i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri tegak. Berdiri tegak sesuai dengan dia sebelum ruku. Kalau dia sebelum ruku berdiri, berarti i'tidalnya posisinya berdiri. Kalau dia mampu. Tapi bagi orang yang sakit atau tidak mampu sebelum ruku otomatis duduk. Maka setelah ruku dia i'tidalnya dengan kondisi duduk. Asaminu utawi rukun sholat yang ke-8. Utawi rukun sholat yang ke-8 iku atumakninatu. Atumakninatu iku tumakninah atau berdiam sebentar. Tumakninah fihi ing dalam i'tidal i'tidal. Jadi rukun sholat yang ke-8 pada waktu i'tidal yaitu tumakninah. Biasanya ini dilanggar lumrahnya ketika tarawih di bulan Ramadan. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Akhirnya makmumnya apa? Makmumnya yang tua-tua ketinggalan. Imam sudah salah, makmum masih berdiri. Paham ya? Silakan cepat, cuman sekiranya menjaga tumakninah. Watasi'u utawi rukun sholat yang ke-9. Iku as-sujudu iku sujud. Watasi'u utawi rukun sholat yang ke-9. As-sujudu iku sujud marrotaini kalawan. Marrotaini kalawan rong ambalan atau 2 kali fi kulli rokaatin ing dalam saben-saben rokaat. Sujud sebanyak 2 kali di masing-masing rokaat. Wa aqalluha utawi paling titik sujud minimal dari sujud iku mubasyaratu ba'di jabhatil musholli.
Mubasyaratu ba'di jabhatil musolli iku menyentuh sebagian dahinya orang yang sholat. Ini musolli ya, bukan musola. Mubasyaratu ba'di jabhatil musolli iku menyentuh sebagian dahinya orang yang sholat. Menyentuh maudhi'a sujudihi ing panggonan sujudnya musolli. Maudhi'a sujudihi ing panggonan sujudnya musolli minal ardi sangking bumi. Minal ardi sangking bumi wa ghairiha utawa liyani ardun atau selain ardun. Selain bumi apa contohnya? Sholat di selain bumi. Apa? Sholat di dalam perahu ya. Kasafinatin. Atau mungkin al-hawa. Sholat fit ta'ir. Apa ta'ir? Pesawat. Ya. Pesawat kalau di udara. Kalau di lautan berarti perahu atau kapal ya. Di sini wa qutnin wa tibnin wa sajadatin. Nah, termasuk menyentuh ke qutnin, kapas atau sajadah atau yang lainnya. Berarti ke bumi ini kalau memang tidak pakai sajadah ya. Oleh karena itu, karena mubasyarah, minimal mubasyarah. Perhatikan baik yang laki-laki perempuan. Nah, karena mubasyarah maka di sini dijelaskan fayajibu kasful jabhah, maka ini harus kebuka, nggak boleh begini. Nah, gini lah kan, nggak boleh ya, kebuka. Begitu juga yang perempuan, makanya di dalamnya itu pakai kerudung ya, kerudung pendek umpamanya. Jangan sampai mukenakan apa? Khawatir ada rambut yang kelihatan. Apalagi rambutnya sampai ada di depannya. Jadi wajibu kasful jabhah. Wajib dahi itu harus kebuka. Itu minimal. Sekarang wa akmaluhu utawi paling sempurnanya sujud. An yukabbirah itu yento takbir sapa wong. An yukabbirah iku yento takbir sapa wong. Lihawihi karana turunnya wong. Turun lisujudi maring sujud. Dari iktidal mau sujud Allahu Akbar. Tapi bila raf'i yadaihi, kalawan tanpa mengangkat kedua tangan. Ini banyak yang salah paham. Bila raf'i yadaihi, kalawan tanpa mengangkat kedua tangan. Paham ya, bisa menggambarkan. Yang perempuan, Naila bisa menggambarkan Naila. Najwa bisa. Dari iktidal cukup takbir Allahu Akbar. Tidak usah ngangkat tangan. Banyak saya temukan, tapi biasanya yang sudah tua. Dari iktidal mau sujud Allahu Akbar. Biasanya itu ketika sholat subuh. Ada dua kesalahan. Yang pertama, setelah doa kunut, mashul wajhi, mengusap wajah. Apa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Terus langsung takbir Allahu Akbar. Banyak. Ada dua kesalahan. Jadi khusus di doa kunut itu nggak usah mashul wajhi ya. Nggak usah diusap ke wajahnya, dan nanti ketika sujud tidak usah mengangkat kedua tangannya. Wa doa ataf kepada an yukabirah.
Wa yad'ah ai kalau dijelaskan wa an yad'ah. Wa yad'ah dan meletakkan sapa wong. Meletakkan rukbatahi ing kedua lututnya wong. Dari i'tidal sujud pertama kedua lutut. Kemudian summa yadaihi mongko nuli kedua tangannya. Setelah kedua lutut maka kedua tangan. Summa jabhatah mongko nuli dainya musolli. Dai wa anfah dan hidungnya musolli. Bisa menggambarkan ya, bisa mempraktekkan, bisa. Coba Raka praktekkan dari i'tidal. Nah, ya. Coba dari raf'u minar ruku, Raka berdiri, raf'u minar ruku, Allah sami Allahu liman hamidah. Nah, berdiri. Nah, anggaplah ruku, sami Allah, ayo sami Allahu liman hamidah. Itu maknina ya. Terus mundur kan. Nah, sekarang untuk sujud, ayo. Rukbatahi, yadaihi, jabhata, anfa. Paham ya? Praktek yang salah, coba Raka. Praktek yang salah. Kunut umpamanya, kunut. Raf'ul yadaihi mengangkat tangan, terus mashul wajhi. Lah. Terus Allah, lah. Paham ya? Itu praktek yang salah ya. Dulu saya banyak temukan, tapi biasanya orang yang sudah sepuh. Sudah sepuh biasa. Jadi ketika mau sujud masih raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Enggak apa-apa, tapi tidak mendapat kesunahan alias makruh. Artinya enggak apa-apa, tidak sampai membatalkan sholat, tidak menjadi masalah. Tapi tidak mendapat akmal, tidak mendapat kesempurnaan atau kesunahan. Paham ya? Jadi akmal seperti ini. Sehingga ini saya ingat pada lihawihi, takbir untuk turunnya, takbir untuk turun. Sehingga bagi makmum masbuk, paham ya? Makmum masbuk contohnya, makmum masbuk baru selesai wudhu, masuk masjid, menemukan imam, ya, menemukan imam mau ruku atau mau sujud, paham ya? Imam mau ruku atau mau sujud, maka takbirnya ada dua. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir lil hawi, takbir untuk turun. Contoh, maula imam, anggaplah Raka makmum masbuk. Ayo, Raka baru selesai wudhu, imamnya sudah baca surat pendek. Anggaplah sekarang sudah baca surat pendek, terus imamnya terus ruku. Baru datang, coba Allahu Akbar, terus Allahu Akbar. Paham ya? Berdiri sebentar. Itu praktek yang benar. Takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang kedua takbir intikal lil hawi, yaitu takbir untuk turun, dari dia berdiri untuk turun ruku, atau dari i'tidal untuk turun sujud. Paham ya? Yang enggak sah seperti ini, yang enggak sah. Coba maula surat pendek mau ruku, Allahu Akbar, terus takbir Allah lah. Paham ya? Ya sudah duduk. Satu takbir Allah, satu takbir sekaligus untuk turun, itu nggak boleh karena tasyrik. Tasyrik itu menggabungkan at-tasyrik baina takbirataini. Takbir menggabung antara dua takbir, takbiratul ihram dengan takbir hawi lil hawi, itu untuk turun. Itu nggak sah. Atau yang sah begini, Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru turun, nggak usah takbir, itu boleh. Karena takbir intikal hukumnya sunnah.
Itu ada di Fathul Mu'in di bagian bab sholat ada seperti itu. Jadi ketika makmum masuk baru datang Allah, menemukan imam mau turun untuk ruku atau sujud, maka dia takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru turun, atau Allahu Akbar, takbir lagi untuk turun. Yang tidak boleh dengan takbir itu sekaligus untuk turun, Allahu Akbar. Namanya takbir itu tasyrik. Tasyrik itu menggabungkan. Tasyrik bainat takbirataini, yaitu wahuma takbiratul ihram wa takbir lil hawi, yaitu takbiratul ihram dan takbir untuk turun untuk ruku. Enggak sah sholatnya. Paham ya? Sekalian takbiratul ihram, turunnya enggak usah takbir. Ini saya ingat terkait dengan takbir untuk lihawihi, takbir untuk turun.